Kasus ini sangat gila. Ada-ada aja kasus di negeri kita tercinta ini. Seorang dokter dengan teganya memperkosa para pasiennya. Tidak masuk di akal, merusak nalar. Yang paling parah, merusak kode etik dan moral seorang dokter. Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter muda yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh dedikasi, dan memiliki potensi besar dalam dunia medis. Namun, di balik kesan profesional itu, ada sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Sisi yang mengerikan dan hanya terbuka setelah terjadinya sebuah tragedi yang mengguncang. Pada Maret 2025, seorang pasien perempuan yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin menjadi korban. Dokter Priguna dalam keadaan tenang dan penuh perhitungan memanfaatkan wewenangnya untuk memperkosa pasien tersebut. Ia memberi korban obat penenang dengan alasan medis, namun niatnya bukan untuk mengobati, melainkan untuk mengeksploitasi. Korban yang dalam kondisi tidak sadar diperkosa di ruang rawat rumah sakit. Modusnya terbilang licik. Ia berpura-pura mengumpulkan sampel darah, namun yang terjadi justru tindakan bejat yang mencoreng nama seorang dokter. Selang beberapa hari setelah kejadian, keluarga korban mulai merasakan ada yang janggal. Setelah korban menceritakan kejadian itu, mereka memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Pada 18 Maret 2025, laporan resmi diterima oleh Polda Jawa Barat. Polisi langsung bergerak cepat dan pada 23 Maret 2025, Dokter Priguna berhasil ditangkap di sebuah apartemen di Bandung. Namun, penangkapan itu tak berjalan mulus. Priguna yang mengetahui nasibnya sudah tak bisa ditolak, mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Untungnya polisi berhasil mengamankannya tepat waktu. Berita penangkapan ini mengejutkan banyak pihak. Masyarakat geleng kepala setelah mendengar kabar beritanya. Bahkan dunia medis sendiri merasa tercoreng. Sosok dokter yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik malah menjadi pemangsa. Banyak pertanyaan muncul. Bagaimana bisa seorang dokter dengan latar belakang pendidikan tinggi bisa melakukan hal seperti ini? Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, IDI, langsung mengeluarkan pernyataan tegas. Tindakan Priguna jelas-jelas melanggar kode etik medis yang harus dipegang teguh oleh setiap tenaga medis. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang moralitas dan tanggung jawab profesional. Rumah sakit pun mendapat sorotan besar. Apakah ada kelalaian dalam pengawasan? Apakah Priguna menyalahgunakan posisi dan wewenangnya untuk menutupi tindakan bejat ini? Pada awalnya, korban dari dokter bejat ini malu untuk melapor. Karena menurut korban, hal ini merupakan aib bagi dirinya. Namun pada akhirnya, korban berani bangkit dari bayang-bayang ketakutan. Mereka yang bisa mengatasi trauma dan melaporkan perbuatan Priguna ke pihak berwajib, meski itu berarti menghadapi tantangan dan risiko besar. Kisah korban ini adalah kisah keberanian. Keberanian untuk melawan ketakutan. Keberanian untuk membongkar kejahatan yang tak terbayangkan. Tanpa keberanian mereka untuk bersuara, mungkin kita tak akan pernah tahu kebenaran ini. Kini, sudah ada 3 korban yang melapor, dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Polisi tak menutup kemungkinan bahwa Priguna mungkin telah melakukan hal serupa di luar kasus yang sudah terungkap. Proses hukum pun berlangsung. Priguna dijerat dengan berbagai pasal, mulai dari pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan, hingga pelanggaran kode etik medis. Jika terbukti, hukuman berat menanti. Namun bagi korban, apakah hukuman itu cukup untuk menebus luka yang mereka alami? Menghapus dendam dari suami korban, kepercayaan untuk menyembuhkan penyakit, malah dinodai oleh dokter bejat korban film dewasa. Di dunia medis, kita diajarkan untuk percaya pada para dokter, pada institusi rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kesembuhan. Tapi apa yang terjadi ketika tempat itu berubah menjadi tempat yang menakutkan? Apa yang terjadi ketika orang yang kita percayai malah menghancurkan harapan kita?
Dr. Cabul Priguna Anugrah Pratama telah menunjukkan kepada kita sisi gelap dari sistem yang selama ini kita percayai. Ini adalah pengingat keras bahwa kepercayaan harus dijaga dan kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga ruang aman. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan pelecehan ini tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan korban berjuang sendirian. Dan kita tidak boleh diam. Mari kita bersama berdoa agar pelaku diberikan hukuman yang adil dan agar di negara kita tercinta tidak lagi ada kasus-kasus serupa yang mencoreng nama-nama instansi yang seharusnya memberi manfaat, rasa aman dan nyaman, malah menjadi penjahat di balik seragam dan wewenang. Laporkan jika ada pelanggaran. Suara Anda penting. Bersama kita bisa memastikan keadilan bagi setiap korban. Banyak sekali tragedi yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Semoga kedepannya kasus-kasus seperti itu tidak akan pernah lagi terulang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar suara korban tidak hilang dalam sunyi.